Anak-anak sekalian, kita lanjutkan yaitu pemberontakan atau konflik ya yang mengancam disintegrasi bangsa berkaitan dengan vested interest atau suatu kepentingan, baik itu kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok ya. Nah, di sini ada 3 pemberontakan, yaitu APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, Republik Maluku Selatan atau RMS, dan pemberontakan Andi Aziz. Pemberontakan APRA, RMS, dan Andi Aziz ini berlangsung pada waktu pemerintah Indonesia ada dalam masa Republik Indonesia Serikat. Itu sebagai konsekuensi dari perjanjian KMB atau Konferensi Meja Bundar, di mana pemerintah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia dalam bentuk Republik Indonesia Serikat. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan memaparkan tentang pemberontakan APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Selamat untuk menyimak video berikut ini. Latar belakang pemberontakan APRA yaitu adanya keresahan dari anggota KNIL atau KL, yaitu Tentara Kerajaan Hindia Belanda. Nah, apa maksudnya? Jadi sebelum Indonesia merdeka, pemerintah kolonial Belanda merekrut orang-orang Indonesia menjadi tentara Hindia Belanda. Nah, ketika Indonesia ada dalam Republik Indonesia Serikat, para anggota KNIL dan KL ini merasa khawatir mereka akan didiskreditkan oleh TNI nanti di dalam APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Adapun tujuan dari Westerling dengan membentuk gerakan APRA, diantaranya Westerling tentu saja karena dia orang Belanda ingin mempertahankan pemerintahan federal atau Republik Indonesia Serikat sesuai dengan keputusan Konferensi Meja Bundar. Ingat bahwa bangsa Indonesia tidak menghendaki adanya RIS karena dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 bentuk negara kita adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan bentuk federal. Keresahan dari anggota KNIL dan KL ini dimanfaatkan oleh seorang tentara Belanda yang bernama Kapten Raymond Westerling dengan membentuk APRA atau membentuk pasukan APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Nah, di sini ada istilah Ratu Adil. Ingat Ratu Adil ini ada dalam ramalan dulu raja terkenal dari kerajaan Kediri yang bernama Joyoboyo, di mana dalam ramalan itu disebutkan bahwa suatu saat nanti Nusantara akan mengalami zaman keemasan ketika dipimpin oleh seorang bernama Ratu Adil, sehingga Kapten Raymond Westerling memanfaatkan situasi ini untuk mendapatkan simpati dari masyarakat. Bagaimana sepak terjang dari APRA ini? Yaitu pada bulan Januari tahun 1950 mereka melakukan aksinya dengan melakukan serangan di Bandung, yaitu di markas Divisi Siliwangi. Terjadilah aksi teror yang mengakibatkan banyaknya tentara Divisi Siliwangi yang menjadi korban dari aksi gerombolan APRA ini, termasuk Kepala Staf Siliwangi yaitu Letnan Kolonel Lembong. Dalam menghadapi gerakan APRA di kota Bandung ini, pemerintah RIS atau RIS segera mengirimkan bala bantuan TNI ke Bandung, dan TNI berhasil mendesak
gerombolan APRA keluar atau meninggalkan kota Bandung dan menyebar ke berbagai tempat di Jawa Barat dan terus dikejar oleh pasukan APRIS untuk segera dilumpuhkan. Selain di Bandung, gerakan APRA pun diarahkan ke Jakarta. Di sini Westerling mengadakan kerjasama dengan Sultan Hamid II. Siapakah Sultan Hamid II? Dia adalah seorang menteri negara tanpa portofolio atau menteri tidak memegang jabatan di suatu departemen di dalam kabinet RIS. Ingat, Sultan Hamid II ini berjasa juga yaitu yang merancang lambang burung Garuda yang sekarang ini. Jadi awalnya yang merancang adalah Sultan Hamid II. Menurut rencananya, gerombolan APRA ini akan menyerang gedung kabinet di mana pada hari itu akan diadakan sidang kabinet. Rencananya gerombolan APRA ini akan menculik dan membunuh diantaranya Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan juga Kepala Staf Angkatan Perang Kolonel TB Simatupang. Tetapi rencana APRA ini berhasil digagalkan oleh Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Akan tetapi pimpinan APRA ini berhasil melarikan diri pada tanggal 22 Februari 1950 menuju Malaysia, kemudian ke Singapura dan terbang ke Belanda. Dengan perginya Westerling, maka para pengikut APRA membubarkan diri. Sobat-sobat sejarah, kita lanjutkan pemberontakan yang masih berkaitan dengan vested interest atau berkaitan dengan kepentingan, yaitu pemberontakan atau gerakan Andi Ajis. Ini terjadi di Makassar. Adapun latar belakangnya yaitu masih berkaitan dengan masalah tentara Kenil, itu tentara Belanda, tetapi personilnya orang Indonesia, dan mereka menolak untuk masuk menjadi tentara Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau RIS. Ini sesuai dengan kesepakatan KMB. Selain itu juga Andi Ajis menolak kedatangan pasukan TNI dari Jawa yang akan masuk kurang lebih 900 pasukan yang akan menjaga keamanan di Makassar. Dan faktor lain yaitu Andi Ajis ingin menjadi penguasa militer di Indonesia bagian timur. Nah, sebelumnya pasukan Kenil yang dipimpin oleh Andi Ajis telah diterima ke dalam pasukan APRIS. Ini di hadapan Letnan Kolonel AJ Mokoginta, seorang panglima tentara dan teritorium Indonesia bagian timur. Tetapi dengan tiba-tiba pada tanggal 5 April 1950 Andi Ajis beserta pasukannya menyerang markas-markas TNI, bahkan berhasil menawan Letnan Kolonel AZ Mokoginta sebagai Panglima Teritorium di Indonesia bagian timur. Untuk menanggulangi pemberontakan Andi Ajis tersebut, pemerintah segera mengeluarkan ultimatum pada tanggal 8 April 1950. Isi ultimatum tersebut yaitu bahwa kepada Andi Ajis agar segera mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menyerahkan diri dalam waktu 4 kali 24 jam. Juga diperintahkan untuk menarik pasukannya, menyerahkan semua dan membebaskan para tawanan, termasuk
Kolonel Ajay Mokoginta. Selain itu, pemerintah juga mengirimkan pasukan ekspedisi ke Sulawesi di bawah pimpinan Kolonel A.E. Kawilarang. Pasukan tersebut pada tanggal 21 April tahun 1950 berhasil memasuki Makassar tanpa perlawanan yang berarti dari pasukan pemberontak. Andi Aziz sendiri pada tanggal 15 April telah berangkat ke Jakarta setelah didesak oleh Presiden NIT Sukawati. Ya, itulah sepak terjang dari gerakan Andi Aziz di Sulawesi Selatan. Sobat-sobat sejarah, berikutnya adalah pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan. Di Maluku banyak anggota Kenil. Mereka juga sama dengan anggota Kenil di berbagai wilayah lainnya tidak mau dimasukkan ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS ya. Nah, hal ini dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh yang tentu saja pro Belanda ya, atau pro federal. Nah, pada tanggal 25 April tahun 1950 diproklamasikanlah Republik Maluku Selatan oleh Dr. Christian Robert Stephen Somokil. Ini seorang bekas jaksa agung di NIT atau Negara Indonesia Timur ya, dipilih menjadi presiden RMS ya. Jelas di sini bahwa RMS ya, ingin melepaskan dari NIT karena Maluku merupakan bagian dari NIT sekaligus ingin memisahkan dari Republik Indonesia Serikat. Menghadapi gerakan RMS ini, pemerintah segera meresponnya ya. Nah, yang pertama yaitu melalui proses diplomasi dulu ya, atau jalan damai, itu dengan mengirimkan Dr. J. Leimena ke Maluku. Tetapi misi ini ditolak oleh petinggi RMS yaitu Dr. Somokil. Bahkan Dr. Somokil meminta bantuan, perhatian dan pengakuan dari dunia luar, terutama dari Belanda tentu saja ya, karena Belanda mendukung sekali terhadap RMS ini. Kemudian dari Amerika Serikat, bahkan dari Komisi PBB untuk Indonesia. Karena itu maka pemerintah RIS terpaksa menumpas petualangan RMS ini ya dengan kekuatan militer atau operasi militer. Ternyata operasi militer yang dilakukan oleh pasukan APRIS tidak menemui kesulitan untuk menumpas para petualang RMS ini ya. Bahkan akhir tahun 1950 seluruh Ambon bisa dikuasai kembali. Akan tetapi pada peristiwa penumpasan RMS ini ya, seorang perwira TNI kita yang bernama Letnan Kolonel Slamet Riyadi gugur ya ketika terjadi pertempuran dalam memperebutkan benteng New Victoria ya. Kemudian pada tanggal 12 Desember tahun 1963 akhirnya Dr. Somokil pun bisa ditangkap dan dihadapkan ke mahkamah militer luar biasa di Jakarta dan divonis hukuman mati. Sobat-sobat sejarah, itulah ya konflik atau pergolakan di berbagai daerah ya, atau pemberontakan yang berkaitan dengan vested interest ya, diantaranya ada APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, kemudian Gerakan Andi Aziz dan Republik Maluku Selatan atau RMS ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.